Manchester United datang ke Turf Moor bukan cuma buat cari 3 poin. Mereka datang buat buktiin satu hal. Apakah masalahnya sudah pergi bersama Ruben Amorim? Atau justru masih tinggal di lapangan? Statistik bilang United mendominasi. Tapi papan skor bilang hasilnya imbang. Jadi pertanyaannya sederhana. Kenapa Manchester United masih gagal menang? Bahkan saat mereka jauh lebih unggul. Ini pertandingan pertama Manchester United setelah pemecatan Ruben Amorim. Hanya dengan manajer interim dari pelatih Akademi Under 18, tanpa wajah baru di pinggir lapangan. Darren Fletcher berdiri sebagai sosok sementara. Bukan dengan janji revolusi, tapi dengan satu tugas sederhana. Jaga stabilitas dan gak nambah kekacauan. Tapi justru di laga seperti inilah, karakter tim kelihatan jelas. Bukan dari kata-kata di press conference, tapi dari reaksi di lapangan. Sejak menit awal, Manchester United menguasai bola. Mereka lebih sering berada di area Burnley. Umpan lebih rapi, tekanan lebih tinggi. Tapi ada satu masalah lama yang muncul lagi. Dominasi tanpa ancaman nyata. Burnley sebagai pemilik kandang tidak panik. Mereka bertahan, menunggu momen. Dan ketika momen itu datang, United justru kebobolan lebih dulu. Bukan karena Burnley lebih hebat, tapi karena United lengah. Ini bukan soal siapa yang pegang bola paling lama. Ini soal siapa yang paling siap saat situasi berubah. Burnley berhasil unggul ketika sebuah tendangan dari Bashir Humphries yang berusaha mengirim bola ke kotak penalti mengenai bek MU Aiden Heaven yang niatnya ngeblok, ancaman malah merubah arah dan masuk ke gawang Senne Lammens, resmi dicatat sebagai own goal Heaven. Babak kedua, Manchester United tampil berbeda, lebih agresif, lebih berani, dan akhirnya tekanan itu membuahkan hasil. 2 gol dalam waktu singkat. Menit 50 menit, Benjamin Sesko menyamakan skor dengan tembakan first time setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Dan menit 60 menit, Benjamin Sesko kembali mencetak gol, membawa MU memimpin ketika ia menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dengan sepakan telak. Untuk pertama kalinya di laga ini, United terlihat seperti tim yang tahu apa yang mereka inginkan. Pergerakan lebih tajam, keputusan lebih cepat, dan Burnley mulai kehilangan kendali. Di momen ini, seharusnya United mengunci pertandingan. Tapi justru disinilah masalah lama kembali muncul. Saat unggul, Manchester United tidak mampu mematikan pertandingan. Mereka tetap menyerang, tapi tanpa kontrol penuh. Burnley diberi ruang, Burnley diberi napas. Dan di Premier League, memberi napas ke tim manapun adalah undangan untuk dihukum. Burnley menyamakan lagi di menit 66. Jadon Anthony mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti, menggiring bola ke pojok atas gawang United. Gol Burnley ini tercipta bukan dari dominasi, tapi dari momen. Dan setelah skor kembali imbang, mentalitas United langsung diuji. Mereka menekan lagi, peluang datang lagi, tapi penyelesaian tetap jadi cerita lama. Kalau lihat statistik, Manchester United seharusnya menang. Penguasaan bola 65%. Total tembakan 30-7. Sentuhan di kotak penalti 41-9. Angka-angka ini terlihat meyakinkan. Tapi sepak bola tidak dimenangkan di kolom statistik. Masalah United bukan kurang peluang. Masalah mereka adalah mengubah keunggulan menjadi kontrol. Mereka bisa menekan. Mereka bisa menciptakan banyak peluang. Tapi mereka belum bisa membunuh pertandingan. Hasil dua-dua ini bukan kebetulan, dan juga bukan semata karena manajer sebelumnya. Ini soal identitas tim.
Manchester United masih berada di fase abu-abu. Mereka bukan tim yang buruk, tapi juga belum jadi tim yang matang. Pemecatan Amorim mungkin mengubah struktur, tapi mentalitas di lapangan tidak berubah dalam semalam. Dan laga melawan Burnley membuktikan satu hal, perjalanan Manchester United masih jauh dari kata selesai. Kalau menurut kalian, apakah masalah utama Manchester United ada di taktik atau justru di cara mereka mengelola pertandingan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe karena cerita Manchester United belum mendekati akhir.